Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzala Sakinah. Saya dari kelas 4 TIC akan menjelaskan sejarah Muhammad Nasir untuk memenuhi nilai kuis pada matkul kewarganegaraan. Nah, siapa sih itu Muhammad Nasir? Beliau lahir pada 17 Juli 1908 dan wafat pada 6 Februari 1993. Nah, Dr. H.C. Haji Muhammad Nasir, beliau merupakan seorang ulama sekaligus politikus dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam termuka di Indonesia. Di dalam negeri, beliau pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia atau sering disebut dengan World Muslim Language dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Apa sih karir dan perjuangan beliau? Muhammad Nasir lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Beliau mengawali karir beliau awalnya dimulai di Solok, lalu di Padang dan Bandung. Oleh karena itu, ketertarikannya beliau terhadap dunia politik dan intelektual dimulai sejak muda, di mana dia terlibat dalam organisasi keagamaan dan jurnalistik. Nasir kemudian melanjutkan pendidikan di AMS Bandung, di mana dia terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan dan organisasi mahasiswa. Pada pertengahan 1930-an, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran Islam termuka seperti Agus Salim. Mereka berdiskusi tentang hubungan Islam dengan negara dan peran Islam dalam pemerintahan Indonesia masa depan yang dipimpin oleh Soekarno. Nasir yang pada tahun 1938 berjuang dengan Partai Islam Indonesia atau sering disebut dengan PII, yang kemudian menjadi platform utamanya untuk berkiprah dalam politik. Apa sih peran dan peran beliau dalam pemerintahan? Jadi Muhammad Nasir ini menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia pada periode 1946 hingga 1949. Nah, pada tahun 1950 hingga 1951, beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Salah satunya beliau berkontribusi terbesarnya adalah mosi integral Nasir yang menyatukan kembali Indonesia setelah periode Republik Indonesia Serikat RIS. Namun, kepemimpinan Nasir sebagai Perdana Menteri tidak berlangsung lama karena beliau mengundurkan diri pada 26 April 1951. Setelah itu berselisih dengan Soekarno, yang mana perselisihan ini terjadi karena terutama terkait dengan pandangan politik dan ideologi antara Nasir yang berbasis Islam dengan Soekarno yang menganut nasionalisme sekuler. Nah, sebagai mantan Perdana Menteri Indonesia, Nasir secara otomatis mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia atas kontribusi beliau dalam memimpin negara pada masa yang penting dalam sejarah kemerdekaan. Nasir sangat dihormati juga dalam komunitas Islam Indonesia dan internasional karena peran beliau dan kontribusinya beliau dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik. Nah, beliau juga seringkali diakui dalam forum-forum internasional untuk kontribusinya dalam memperkuat solidaritas dan persatuan umat muslim. Secara internasional, Nasir juga diakui sebagai salah satu intelektual termuka dalam dunia Islam dan politik. Nah, karya tulis beliau seringkali menjadi bahan acuan dan diskusi dalam konteks politik dan agama di Indonesia maupun di dunia. Adapun penghargaan dan pengakuan juga, Muhammad Nasir ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci membangun masyarakat yang cerdas dan berakhlak, serta mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem politik dan sosial tanpa menjadikan negara teokrasi. Komitmen beliau terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pendidikan tercermin dalam karya-karya beliau dan kontribusi beliau di berbagai bidang, termasuk pengajuan mosi integral yang mengembalikan bentuk negara Indonesia menjadi negara kesatuan.
Dan Muhammad Nasir berkontribusi signifikan dengan mengajukan mosi integral pada tahun 1950 yang mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Ia menulis banyak karya tentang politik Islam dan pendidikan, serta mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk memajukan pendidikan dan dakwah. Selain itu juga Nasir aktif dalam organisasi Islam Internasional memperkuat solidaritas umat Islam global. Apa sih warisan dan penghargaan beliau? Beliau banyak meninggalkan warisan penting dalam bentuk mosi integral 1950 yang mana itu mengembalikan bentuk Indonesia menjadi negara kesatuan, serta Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang memajukan pendidikan dan dakwah. Karya tulisnya tentang politik, Islam, dan pendidikan terus menjadi referensi penting hingga saat ini. Juga pengaruh terasa dalam politik Indonesia melalui prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme, serta dalam komunitas Islam internasional melalui kontribusinya dalam organisasi-organisasi Islam. Nasir juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia dalam hal komitmen terhadap pendidikan, integritas, dan pengabdian kepada negara. Baiklah, mungkin kesimpulan dari sejarah Muhammad Nasir adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan dunia Islam. Dia dikenal karena mosi integral yang mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan pada 1950 dan mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Pemikiran beliau dan karyanya mengintegritaskan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, mendukung demokrasi dan pluralisme, serta memperjuangkan pendidikan sebagai landasan pembangunan. Pengaruhnya terasa dalam politik Indonesia dan komunitas Islam internasional. Sementara kata-kata bijak beliau menginspirasi generasi untuk berjuang demi keadilan dan pendidikan. Adapun kata-kata bijak beliau yang saya kutip, salah satunya yaitu untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak. Mungkin sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.